Sebagai pusat pengembangan ajaran Islam yang tertua di pesisir Sumatera Barat, masyarakat Pariaman dikenal religius yang tercermin dalam sikap dan perilaku yang memegang teguh ajaran Islam dan rasa tanggung jawab untuk menyiarkan ajaran agama Islam. Sebagai pusat penyebaran Islam di Minangkabau, Pariaman memiliki ulama yang sangat berpengaruh di Minangkabau. Hal tersebut karena lokasinya yang menjadi salah satu pintu gerbang masuknya Islam di Provinsi Sumatera Barat. Perkembangan tersebut juga tidak lepas dari peran ulama yang menyebarkan agama Islam sehingga dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Minangkabau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jejak Islam yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Muslim bahwa jika seorang manusia meninggal dunia ataupun anak cucu Adam meninggal dunia, maka terputuslah segala amal ibadahnya kecuali 3 amal, yakni sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh dan solehah yang selalu mendoakannya. Jejak Islam kali ini akan menelusuri situs-situs Islam yang ada di daerah Kuraitaji, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Dan apa saja peninggalan-peninggalan dan perkembangan Islam di Nagari Kuraitaji ini, ikuti Jejak Islam kali ini. Di Kota Pariaman terdapat sebuah desa yang awalnya berbentuk nagari yang merupakan bagian dari Afdeling Batipuh 10 Pariaman, yakni Kuraitaji. Nagari yang memiliki hubungan cukup kuat dengan tarekat Syatariyah ini perlahan mengubah wajah menuju modernisasi. Hal ini tidak terlepas dari kehadiran moda transportasi kereta api oleh pemerintah kolonial Belanda yang menghubungkan daerah-daerah strategis guna memudahkan pengiriman hasil alam yang terdapat di Sumatera Barat. Salah satunya batu bara di kota Sawah Lunto. Kehadiran kereta api turut menjadi berkah bagi Nagari Kuraitaji yang di masa itu dikenal sebagai penghasil kopra terbesar di Sumatera Barat. Moda transportasi ini juga ikut serta dalam memudahkan mobilisasi masyarakat dalam menjalankan usaha dagang mereka. Tidak hanya dalam bidang ekonomi, namun juga memberikan pengaruh dalam hal pendidikan dan pertumbuhan agama Islam di nagari tersebut. Sebelum abad ke-20, Nagari Kuraitaji memiliki 4 surau utama, yakni Surau Lubuk Ipuh dan 2 surau di Talogandan dan Surau Batu. Surau Batu terletak di Desa Batang Tajongke. Sayangnya, pada tahun 2009 lalu, surau ini menjadi salah satu bangunan yang terdampak gempa bumi yang mengguncang Sumatera Barat. Karena sejarah dan perannya yang besar bagi Desa Batang Tajongke, Surau Batu kembali dibangun pada tahun 2011 atas inisiatif masyarakat. Sehingga surau tersebut mengalami banyak perubahan pembangunan dengan bentuk dan kualitas yang lebih baik. Sebelum berkembangnya Islam seperti yang kita lihat pada saat ini, masyarakat Nagari Kuraitaji melaksanakan ibadah sholat wajib 5 waktu di surau-surau yang ada pada tiap desa.
Sedangkan untuk sholat Jumat, masyarakat melaksanakannya di Masjid Punago Panendangan atau Masjid Raya Nagari Kuretaji. Masjid ini dibangun pada awal abad ke-19 bersama-sama oleh masyarakat Kuretaji dan pemuka agama, yakni Tuanku Abdurrahman, yang dilaksanakan pada masa Raja ke-8 Nagari Kuretaji, yakni Raja Limbuah dengan gelar Datuk Majolelo. Pada tahun 2007, masjid ini termasuk dalam benda cagar budaya. Masjid ini termasuk tipe masjid masa peralihan karena pembangunan masjid pada masa ini masih mempertahankan kebudayaan pra-Islam yang dapat dilihat dari segi 4 atap tumpeng yang dipakai pada bagian atas masjid. Dulu masjid itu berdiri di pinggir sungai. Antara banjir pindah ke sini. Tahun 1868. Dibangunlah sini. Ini sebagian tanah warisan kami, sebagian tanah warisan keluarga yang lain. Jadi masjid ini berdiri 1868. Akhirnya tahun 82 direhablah di atas. Tahun 2009 masjid ini kena gempa bumi. Hancur. Permasadi ini dulu waktu sebelum terjadi ini gempa, ini untuk sholat berjamaah 5 waktu tidak boleh. Cuma untuk Jumat tok. Jadi kebetulan Bapak pulang kampung, Pak dobraklah masalah ibadah itu tidak bisa. Harus 5 waktu berjamaah. Diadakan sholat tarawih dengan sholat id. Maka terjadi sampai sekarang. Selama perjalanannya, Masjid Raya Nagari Kuretaji sudah mengalami 2 kali pemugaran. Pada tahun 1982, pemugaran dilakukan pada bagian atap masjid yang sudah lapuk dan unsur menara pada masa ini dihilangkan karena tidak berfungsi. Sedangkan untuk pemugaran kedua dilakukan pada tahun 2010 dan rampung pada tahun 2012. Pemugaran kedua ini dilakukan karena masjid mengalami kerusakan akibat gempa bumi yang terjadi pada tahun 2009. Setelah pemugaran yang kedua tersebut, masjid yang awalnya bernama Masjid Punago berganti nama menjadi Masjid Raya Kuretaji. Pada bagian dalam masjid terdapat tiang yang berjumlah 21 dan termasuk di dalamnya tiang macu. Jumlah tersebut melambangkan korong-korong yang berada di bawah pemerintahan Nagari Kuretaji. Pada awalnya, tiang macu yang berfungsi sebagai penopang utama memiliki ukiran khas Minangkabau. Namun, akibat kerusakan gempa pada tahun 2009, ukiran tersebut tidak dapat diselamatkan dan tiang tersebut dibangun kembali tanpa ukiran. Pada bagian sisi bangunan masjid ini, membentang 3 buah pintu kayu di sisi kiri dan kanan. Pintu tersebut juga berfungsi sebagai ventilasi udara pengganti jendela. Pada bagian depan masjid terdapat ruang mihrab dengan ukuran 4x3 meter. Dan ruang tersebut terdapat pembatas antara mihrab dengan saf laki-laki berupa tiang berbentuk lingkaran pada bagian atasnya. Di sini kita juga dapat melihat 2 mimbar yang terbuat dari beton dan kayu. Pemirsa Jak Islam yang dirahmati Allah, Allah berfirman dalam Quran surah Muhammad ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yustabbit aqdamakum. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jika engkau menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan akan mengokohkan kedudukanmu. Pemirsa, kita telah melihat bahwa para pendahulu kita, para pejuang kita telah mengamalkan ayat ini dengan mengembangkan Islam di masa mereka dan bisa kita rasakan pada saat ini. Maka sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk meneruskan perjuangan mereka agar tidak terhenti di masa kita dan bisa diwariskan kepada generasi setelah kita.
Memasuki awal abad ke-20, mayoritas masyarakat Nagari Kuretaji yang awalnya menganut tarekat Syatariah mulai beralih ke gerakan Islam modernis yang menyebar di tengah-tengah masyarakat Nagari Kuretaji. Penyebaran Islam modernis ini tidak terlepas dari hadirnya surau modernis, yakni Surau Paninjauan, Surau Apar, dan Surau Dagang. Di antara surau tersebut, Surau Paninjauan yang dibina oleh Adnan dengan gelar Tuanku Hitam Ketek menjalin kontak dengan tokoh pembaruan Islam. Hal ini memberikan kemudahan aksesibilitas dalam penyebarannya. Pada tahun 1928 muncullah dorongan dari tokoh masyarakat atau Ninyak Mamak suku untuk mendirikan sebuah surau berpaham modernis. Surau tersebut dinamai Surau Dagang, yang berarti tempat berkumpulnya para pedagang. Bangunan surau ini awalnya berdiri tepat di sebelah Masjid Sejarah Muhammadiyah yang bisa kita temui saat ini. Namun karena makin banyaknya jamaah yang datang untuk melaksanakan ibadah, maka pada tahun 1952 digagaslah pembangunan masjid yang lebih besar dan modern. Surau Dagang itu adalah surau waktu itu dirintis untuk menampung aspirasi masyarakat yang ingin perubahan. Dagang itu artinya merantau, orang yang pindah dari suatu lokasi ke lokasi lain. Jadi ada dua konotasi ya, kalau yang saya baca dari sejarah ada di buku ini. Dagang itu artinya orang yang merantau atau pindah. Ya. Mereka pindah dari suasana keagamaan yang lama kepada suasana beragama yang baru di surau ini. Itu makanya disebut Surau Dagang. Ada juga konotasi lain bahwasanya Surau Dagang ini dulu karena pasar Kuretaji itu pasarnya hari Senin, pada Minggu malam banyak para pedagang itu datang dari daerah atas, Bukit Tinggi, Padang Panjang, Tandike, itu sebelum hari pasar pagi mereka nginap di sini. Sehingga disebut Surau Dagang karena banyak pedagang di sini. Nah, itu. Jadi perubahan itu karena nama yang lama itu hanya berdasarkan situasi. Nama Masjid Sejarah Muhammadiyah Kuretaji diambil dari peristiwa-peristiwa yang melatar belakangi berdirinya masjid ini. Jadi karena banyaknya sejarah yang terkandung dalam peristiwa yang melatar belakangi berdiri masjid ini, sehingga sesuai dengan pesan dari yang merintisnya atau pionirnya, itu almarhum SDM Ilyas, dia berpesan agar masjid kita yang baru nanti diberi nama Masjid Sejarah Muhammadiyah Kuretaji. Pada bagian dalam masjid terdapat tiang yang berjumlah 12 tiang, melambangkan jumlah dari cahaya matahari pada logo Muhammadiyah. Dan pada bagian mihrabnya terdapat mimbar yang awalnya berada pada lantai 2. Saat ini dipindahkan ke lantai 1 untuk kegiatan ceramah. Pada awalnya, lantai 1 bangunan masjid ini berfungsi sebagai tempat kegiatan-kegiatan program dari Muhammadiyah seperti bela diri tapak suci, tempat mengaji anak MDA, tempat penyembelihan hewan kurban, dan lain-lain sebagainya. Namun karena adanya keluhan dari jamaah yang sudah berusia lanjut karena susah untuk naik turun tangga, maka pada tahun 2023 kegiatan sholat berjamaah dan lainnya dilakukan di lantai 1. Meskipun kegiatan sholat berjamaah sudah dipindahkan ke lantai 1, namun untuk kegiatan sholat Jumat dilaksanakan tetap di lantai 2. Seluruh ruangan sudah dipasangi pendingin ruangan untuk memberikan kenyamanan bagi para jamaah yang melaksanakan ibadah.
Bagi masyarakat Quraitaji, keberadaan Masjid Sejarah Muhammadiyah hingga saat ini menjadi sarana dalam mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lokasinya yang dekat dengan pusat perbelanjaan di Kecamatan Pariaman Selatan ini sangat memudahkan para pedagang untuk menunaikan ibadah sholat 5 waktu secara berjamaah. Namun pada awal terbentuknya Surau Dagang, kegiatan sholat Jumat hanya dapat dilaksanakan pada Masjid Raya Nagari Quraitaji. Karena ceramah yang dilaksanakan saat sholat Jumat di masjid tersebut menggunakan bahasa Arab, maka beberapa tokoh agama mulai menjalankan sholat Jumat di Masjid Sejarah Muhammadiyah yang kemudian diikuti oleh masyarakat di sekitar masjid tersebut. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kalau bertanya kepada engkau Muhammad di antara hamba-hambaku, mungkin saja mereka menanyakan keberadaanku. Fa inni qarib. Jawab, aku sangat dekat. Aku tidak jauh dari umatku, dari hamba. Ujibuka wa ta'ala ta'ala. Aku pasti mengabulkan permohonan hambaku kalau dia mau memohon kepadaku dengan mau dan meminta langsung kepada Allah tanpa perantara. Berarti kita termasuk umat yang Selaku jamaah masjid gitu, kami memandang suasana kehidupan berislam itu sangat kondusif dan sangat sejuk di daerah kita Quraitaji ini. Itu mampu diberikan oleh beberapa masjid, katakanlah dalam beberapa pendakwah menyampaikannya itu suasananya masih dalam koridor yang sangat bagus mencerdaskan umat, mencerahkan masyarakat melalui pengajian-pengajian. Di dapat saya tambahkan sedikit, salah satunya ada masjid di Balai Quraitaji ini, Masjid Sejarah Muhammadiyah Quraitaji. Ada surau, di desa kita ini ada beberapa surau. Alhamdulillah kita lihat, kita saksikan takmir dengan pengurus musala dengan agenda-agenda rutin itu sangat penting sekali perannya dalam mencerdaskan masyarakat, menjaga keutuhan bagaimana beragama yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi alhamdulillah sejauh ini dalam pandangan kami, baik sebagai jamaah, sebagai pendidik, suasana beragamanya sangat baik sekali. Peran masjid dalam membina, mendidik generasi muda, seperti bagaimana melaksanakan sholat zuhur berjamaah, datang ke masjid. Tapi karena perkembangan, karena di sekolah-sekolah juga ada kegiatan sholat berjamaah, jadi itu tidak selalu. Namun anak-anak diundang untuk mengikuti kegiatan baca tulis Al-Quran di masjid kita ini. Khususnya di Masjid Sejarah Muhammadiyah Quraitaji ini ada kegiatan belajar mengaji malam, ada 2 kali seminggu. Dan juga ada kegiatan-kegiatan pembinaan tentang akidah, pembinaan tentang bagaimana agar generasi muda tidak terjerumus kepada hal yang negatif. Mereka diberikan pembinaan-pembinaan dalam bentuk untuk kegiatan ceramah maupun pembimbingan lainnya oleh para ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak hanya menyebarkan agama Islam melalui dakwah, Masjid Sejarah Muhammadiyah juga memiliki program pendidikan untuk anak-anak yang berada di Nagari Quraitaji. Pada awalnya, Muhammadiyah lebih fokus dalam pendidikan bagi kaum perempuan yang biasa disebut dengan Aisyah. Nah, salah satu firman Allah dalam surat yang tersebut tadi tentang Allah Isa. Ya, sebutkan di terang, apa tahu? Quran surat Al-Ikhlas. Coba dibaca nak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kegiatan belajar ini mendorong kesadaran bagi para orang tua agar anak-anak mereka memiliki keimanan di dalam jiwa mereka dan memberikan perubahan terhadap aktivitas mereka sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah melimpahkan rahmat, nikmat serta karunia kepada kita semua. Salawat dan salam. Kegiatan belajar ini juga dilakukan di luar masjid, tepatnya di Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah Quraitaji. Lokasinya tidak jauh dari Masjid Sejarah Muhammadiyah ini. Namun, sebelum berdirinya bangunan Madrasah Sanawiyah, para santri menimba ilmu di lantai 1 Masjid Sejarah Muhammadiyah. Menghormati orang tua, menghormati guru, dan berbuat baik kepada sesama. Pemirsa Jak Islam yang dirahmati Allah, doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 127 berbunyi, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Doa ini merupakan doa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail agar Allah mau menerima semua amal ibadah mereka. Dan doa ini juga kita doakan agar Allah mau menerima semua amal ibadah kita dan para pendahulu kita, termasuk pendahulu yang ada di Quraitaji, kota Pariaman ini. Demikian perjalanan Jak Islam kali ini. Saya Muhammad Irhas Fakhruddin beserta seluruh kru bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.